Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini lagi kita masuk ke part kedua ya. Ya, part kedua. Nah, kita bahas perjalanan kesuksesannya Kurdi. Oke, Kurdi. Jadi Kurdi ini pertama itu karyanya apa, Kurdi? Pertama karya saya pekerjaannya. Pekerjaan. Kalau dari segi pekerjaan sih saya cita-cita memang jadi itu pengusaha. Cita-cita jadi pengusaha. Tapi memang pengusahanya seperti inilah, jadi tukang cukur. Jadi tukang cukur. Dapat inisiatif dari mana? Dari seorang pencukur. Kemarin begini, ini ceritanya panjang ya. Ya, Kalau misalnya yang singkat yang ini ya. Iya, singkat aja, kita singkat. Ya. Kemarin ini kan saya orangnya kebetulan MC dan MC fans, bukan MC formal. Maksudnya MC fan, MC panggung. MC panggung ya. Sama nyanyi. Acara nikahan. Nikah sama nyanyi-nyanyi. Iya. Jadi saya kemarin tergiur dengan daftar Lida sama akademi Ya. yang di Indosiar itu. Oke. Jadi saya sudah berapa kali daftar tapi nggak bisa lolos. Kenapa nggak bisa lolos, Kurdi? Itu kalau pengalaman saya pribadi, itu pokoknya kalau kamunya nggak ada yang bawah ya mustahil sih. Oh begitu ya. Harus ada. Kata orang sini tuh deking. Bukan patiro deceng saya tapi deking. Jadi yang sebenarnya Kurdi tanpa deking sebenarnya kalau kita mau jadi Iya. itu sebenarnya dari suara. Dari suara. Jangan mengandalkan suara. Suara bagus, deking bagus. Jangan cuma suara diandalkan, kamu nggak bisa kan? Karena deking yang akan bawa Iya. kita ke sana kan. Begitu juga ilmu. Kalau kamu berilmu terus kamu nggak punya duit nggak bisa kuliah. Ya itu. Jadi Kurdi dapat inisiatif dari mana? Pokoknya inisiatifnya kemarin itu ya saya ke Indosiar itu kemarin ya. Ini gara-gara audisi ini baru bisa kayak itu kan juru keliling karena stres tidak lolos audisi. Karena stres ya. Kalau kamunya mau audisi ya, saya itu pribadi anak Sulawesi tapi tidak menanyakan kalau saya putar audisi sampai ke Jakarta melihat tempat audisi. Iya. Sampai pokoknya khusus teman-teman yang mau ikut-ikut lidah ya bertanya muka sama saya bagaimana perjalanan misalkan kayak audisi Makassar bagaimana situasinya, kayak audisi Simamuji bagaimana situasinya. Tanya sama saya karena aku tahu punya tempatnya. Jadi Kurdi sudah pengalaman ya. Iya, kemarin itu kita buka di Jakarta itu security Indosiar. Ternyata itu di sana kalau tidak ada memang yang tidak bisa masuk sayang. Tidak gampang jadi artis sayang. Pokoknya jadi artis itu tidak gampang karena kalau jadi artis itu kaya orang makanya itu ada ini. Pokoknya tidak Kurdi, insya Allah Kurdi akan jadi artis. Iya. Masuk kita. Kalau sekarang saya kalau sekarang toh saya itu tidak mau menjadi mendaftar menyanyi, saya mau jadi pelawak sayang. Ya betul. Karena memang Saya mau jadi tim Sule. Pokoknya itu kemarin kita Indosiarnya. Sempat saya kemarin ya kita sedih dulu sedikit. Karena kemarin ada yang tidak percaya. Saya kemarin sempat di Jakarta karena saya tidak tahu mau kemana karena Jakarta itu kan dulu gue. Kalau Jakarta itu saya bilangnya orang di sini orang sana lulu gue. Kalau tidak ada mungkin mati mungkin itu di sana. Makanya kalau mau ke Jakarta saya ngarepi uang. Kalau tidak ada uangnya gue ke sana penyok nanti di sana. Nanjak ke jalan tol. Oke Kurdi. Jadi perjalanan Kurdi sehingga viral di sosmed bagaimana Kurdi sehingga viral? Tunggu masihnya deh sedikit Masih apa? Jakarta masih sedikit. Masih Jakarta. Iya. Saya di Jakarta kemarin nggak tahu kemana. Ada kemarin saya ya sempat ini orang nggak percaya saya, tapi ada bukti pemulanganku itu karena dirampok kemarin di Jakarta. Saya masuk di Terminal Grogol kalau nggak salah Jalan Petamburan namanya itu di dekat Roxy. Saya hafal ya. Di situ saya dirampok. Pokoknya tas ini saya tidur malam itu Tas gendong. Tas gendong itu pakaian di dalam. Pokoknya semua berkas di dalam. Pokoknya baju di dalam. Jadi itu saya dirampok tas itu saya hilang. Saya menangis di Polsek Grogol. Tengah malam. Kurdi menangis. Mana yang menangis kita ini sudah dirampok kita orang jauh gimana caranya jadi pengamen dong kita di Jakarta. Jadi bagaimana bisa selamat kemarin itu? Gini kita kan malam itu kita dirampok karena itu tas saya taruh di kepala toh tidur kak bosku di situ ya dirampok maka itu menangis pergi di Polsek Grogol nanti kak ke Polres Kota Tua tolak. Ya. Polres Kota Tua tidak terima KTP mana ada KTP sudah dirampokin satu tas dirampok sudah itu tidak terima lagi jadi saya itu mengemis menangis meraung-raung meminta tolong kepada Polres Tanjung Priuk di situ saya ya dikasih arahan ditunjuk ke Dinsos Kota Tua Jakarta baru kita pemulangannya menyambung ke Surabaya karena kalau orang yang dari Sulawesi hilang Jakarta kamunya tidak bisa langsung pulang Makassar kamu rute dulu ke Jakarta sayang dibawa dulu ke Jakarta sayang mabuk mobil dulu sayang sampai di Dinsos Kota dicari dulu Jakarta Gayung Kebun-Sari polseknya Gayung Kebun-Sari sama Dinsos Kota udah jadi di situ saya pulang di situ
apa yang seharusnya saya kerja pulang Sulawesi. Jadi Maka selama itu pemulangan kemarin itu Kurdi menggunakan biaya dari pemerintah. iya, saya dibantu Dinsos. Oh begitu Dinsos. Pokoknya saya berterima kasih banyak kepada Dinsos, Iya, iya. Dinsos Kota Tua Jakarta, Polres Tanjung Priok yang sudah menolong saya pribadi, pernah dirjamret di Jakarta. Pada saat waktu itu ya. Dan ada itu tim-tim penyapu jalan, nak kasih kak uang-uangnya, nak kasih makan kak. Penyapu jalan ini. Kayak apa sih? Kayak itu tim-tim dinas sosial ya. Kayak gitu. Jadi itu pemulanya kita diantar lagi ke Dinsos Makassar situ. Jalan apa masuk Panak Kukang. Itu perjalanan. Jadi itu kemarin inisiatifnya ini kamu tanya tanya kan? Inisiatifnya ini curi dari situ. Karena waktu saya di kapal karena kita ke sana naik pesawat pulang naik kapal karena kita dirampok. Oh ya, naik kapal pulangnya. Naik kapal dari Tanjung Perak kayaknya kalau Surabaya deh. Ya. Iya. Jadi situ waktu saya di kapal berpikir, ya Allah apa ini bagus ku kerja kalau masuk ke Sulawesi karena malu maka juga pulang di rumah pasti lalu kok pergi di sini ada kalau lolos. Iya. Bilang oh nih beli kak mesin cukur pergi kerja kan masih mengkantor kak karena kantor kak juga di dinas perhubungan baru keluar ke tahun ini. Saya mulai dari 2014 kak di dalam baru keluar ke tahun ini jadi saya mungkin sudah 7 tahun dia baru keluar. Iya. Jadi itu kemarin kan masuk sambil kerja kak di kantorku kan kita kan kontrak digaji 300 per bulan itu mikir kumpul bagaimana cara bisa beli mesin cukur. Iya. Saya nekat ya. Bini maka mesin cukur di situ ada yang kumpul uang kontrakku toh ya. Sudah itu pertama kak keliling pergi ke jalan mendekati rumah-rumah dekat ji. Jadi sekalinya itu kalau panggilan jauh mah pinjam kak motor. Sudah itu hari itu sampai pokoknya berusaha itu ada hampir berapa bulan itu ada uangku 2.200.000 dapat kak DP motor. Jadi datang itu dia alert, nah tanya-tanya tempat apa pekerjaanku. Ya aku bilang ini pekerjaanku, kalau tidak sampai aku bayar ambil balik motor. Jadi ya dia ya itu sudah kasihan sama saya ya. Nah tinjau ya apa mau tinjau kos-kos kecil kamar berapa meter ji. Ya itu penghasilan cukup tukang cukur keliling apapun ini rintangannya ya. Kalau tidak mampu kubayar ambil kembali motor. Tapi lolos. Sekarang alhamdulillah itu motor selama saya ambil tidak pernah menunggak. Oh jadi yang saat ini dipakai? Itu tukang cukur. Belum lunas motorku 10 bulan 10 bulan. Apa 3 tahun itu motor apa tidak? Itu enggak mau membayar, enggak bisa membayar kalau lebih 1 juta apa. Bukan cuma itu dibayar. Ya, betul. Uang makan kos dibayar sayang. Kita ini hidup di dunia ini harus menderita guys. Kalau kamu hidup menderita pasti kamu sudah tahu lika-likunya hidup bagaimana. Kalau orang itu yang sudah menderita saya dari bawah, pokoknya itu orangnya pasti baik karena dia sudah berpengalaman masalah penderitaan hidupnya. Seperti inilah yang saya alami sekarang. Alhamdulillah tanpa ayah dan ibu karena ibuku sudah meninggal, ibuku dan bapakku sudah meninggal ya. Dapat maka bekerja ini Allah sudah itu kita bersyukur sama Allah. Kita diberi keahlian. Saya bisa menyanyi, saya bisa mencukur, saya bisa melawat. Ya. Sayang itu sayang. Jadi Kurdi viral kemarin di sosmed bagaimana ceritanya itu Kurdi? Itu kemarin kan itu di Palang kak masuk sama-sama corona. Tapi corona ya? Iya tapi sebelum corona mencukur memang kakak lama saya mencukur. Apa itu corona baru terjadi tahun ini baru berapa tahun baru 2 tahun baru 1 tahun kak. Tahun ini ya. Iya itu corona kemarin yang bilang viral karena sebelum kak itu video ku bilang memang itu pasti viral ini video karena apa masih bukan namanya Pak Dusun, masih bukan namanya Pak Desa. Saya di situ sudah muak karena saya di Palang-Palang tanpa ada alasan. Saya di Palang masuk mencukur dikira corona mana gitu. Apa berimus itu mudah datang. Baru Palang-Palang sembarang harus kamu lihat dulu orangnya. Karena saya itu itu terus dikulewati masuk tidak ada pernah di tempat-tempat lain. Terus kita di Palang-Palang. Terus saya bilang iya kenapa saya di Palang ya. Mereka tuh sudah bilang tidak ada alasan pokoknya kamu pulang ya saya di situ saya pulang ngambek ya bikin konten yang usil. Pokoknya ini apapun yang terjadi ini ya Allah saya sudah berdoa ya Allah apapun yang terjadi karena ini mungkin pencemaran ya karena kita sebut Pak Desa memberanikan diri saya sebut Pak Dusun sebut itu yang sudah palang-palang saya. Nah jadi itu sebelum saya konten seperti itu saya sudah yakin feeling saya ini akan viral karena tepat musim corona. COVID, ya. Kita. Jadi Kurdi terkenal dari situ ya, viralnya Kurdi dari sosmed. Iya, sosmed. Facebook kemarin. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya Kurdi, cita-citanya Kurdi ke depannya apa? Oh ya, ke depannya kita kerja dulu baru kita ya kalau untuk menikah ya. Karena jangan pikir karena kalian lihat saya kontennya dilata tapi aslinya enggak. Saya itu nafsunya ke ini. Aslinya enggak ya? Bukan nafsunya ke ini ya. Lihat bukan nafsunya ke ini. Gimana nafsunya kemana? Oh,
Jadi ke situ, jadi Kurdi ke sini ya. Pokoknya kita nafsu ini. Jadi saya pribadi saya tidak mau kawin-kawin sayang kalau tidak betul-betul tidak bisa kubiayai ini Ya, lubang. harus biaya dulu. Ini secara halus. Ini lubang harus betul-betul bisa dibiayai. Kalau tidak mampu biayai jangan kau malubang-lubang dulu. Jangan kau sembarang malubang-lubang. Ditangkap kau nanti malu orang tuamu tidak ada uang. Ya, Makanya milih saja anaknya orang mati pikir ya. Apalagi ini sama mau minta baru. Kado untuk spesial si Ciung. jadi banyak korban nanti di kuritan. Korban tahun baru saya pergi aneh mengajak pacar akhirnya kado si Mimis. Kado si Mimis. Apa itu si Mimis Kurdi? Jelas kalau kamu itu apa ya? Kamu tuh bertanya apa tuh ya namanya kado si Mimis. Kado si Mimis itu saya bahasa Inggrisnya si Kumet. Oke, si Kumet guys kalau bahasa Inggris. Iya itu guys. Itu kalau bahasa daerah kami. Pokoknya khusus tahun baru ini sayang ya hati-hati. Pokoknya cewek-cewek di luar sana jangan kau mau pacarmu bodoh kalau pikenalan kado si Cium ji. Nah bojo bunjoi saja kau sayang. Tidak nanti kaki jauh. Kenu saja biri-biri. Oke, jadi Kurdi memang ada niat menikah untuk tahun depan ini ya? Belum. Saya mau ini bekerja karena umur saya sudah masih 25. Saya rencana karena ya kebetulan kita kan seandainya kita sudah betul-betul mapan walaupun saya umur 20 kalau mapan nikah maka karena menikah itu lebih bagus kalau cepat. Ya, betul. Karena pemikiran saya tuh kalau tua kau nanti baru misalkan kau menikah kau di umur 40 tahun baru ada anakmu tua kau nanti itu anakmu masih bayi-bayi kamu sudah tua tidak bisa kau rawat anakmu sayang apa itu anakmu kecil-kecil kayak Pinocchio. Jadi bagus menikah memang baru ada anaknya besar tua kau nanti besar menakmu bisa kau rawat. Jadi ini Saya mapan di umur 35 tahunan lah dari sekarang. 30 kita sekarang. Insya Allah panjang umur saya selalu. Iya. Semoga Kurdi cepat sukses, Iya amin. cepat menikah ya. Pokoknya intinya saya itu tidak mau dulu si bonyoi. Tidak mau dulu langsung si mimi sayang, si mor. si umut. Jangan sembarang si umut juga, lihat matanya orang. Siapa tahu dia kayak bokap ikan merah. Apa namanya kalau mata merah siapa? Mata merah parakang saya. Kok bahasa Jawanya kuyang. Kalau bahasa Sulawesi parakang ya? Iya, pokoknya intinya ini pembahasan terakhir jangan sembarang ini dulu khusus anak muda. Pokoknya khusus anak muda betul-betul kalau misal kamu sayang pacar tak jangan dulu ininya. Jangan dulu ininya sayang. Jangan dulu ini sama cus. Jangan dulu cus. Oke guys, jadi itulah perjalanan keberhasilan seorang Kurdi. Iya, alhamdulillah kita masih ini aktif sekarang. Jadi sekarang banyak penggemar ya? Iya, alhamdulillah banyak. Kurdi ini banyak penggemar di daerah khususnya daerah Sulbar banyak. Di luar Sulbar juga sudah banyak. Ayo, Bontan, Samarinda, Papua Sorong, Kalimantan, saya selalu di sana penggemar saya. Pokoknya banyak deh. Ada dua di Palu, ada di Makassar, ada di Pangkep, Maros, Masamba, Palopo. Jadi harapan Kurdi ini ke depannya apa Kurdi? Ingin apa? Saya pengen jadi pelawak sayang. Jadi pelawak. Pelawak. Dengan untuk menjadi pelawak itu kan tidak semudah itu. Tidak semudah. Apa cita-cita Kurdi? Ingin dipanggil sama seorang Deddy Corbuzier atau apa? Pokoknya saya mau dipanggil sama Deddy Corbuzier karena saya mau diwawancarai. Oh ya, itu yang saya dapati kemarin ya. Karena betul-betul ini viral kemarin yang bertanya-tanya, mudah-mudahan bisa betul dipanggil ke hitam putih. Itu kemarin mengemis ke rumahnya Inul Kasih. Rumahnya itu Inul dapat di Jakarta Selatan, Jalan Pinang Mas. Rumahnya dulu Ahmad Dhani, baru rumahnya Inul. Kalau nggak salah RT 16 salah deh. Yang jelasnya di situ berjejer rumahnya dulu. Kita kan di Jakarta Selatan kemarin arah Lebak Bulus. Kita anak Sulawesi tapi kita nggak diceritakan kalau Jakarta sayang. Kita udah tahu kalau Jakarta tahu nggak sih? Aku pernah Jakarta. Memang saya anak Sulbar tapi saya nggak terlalu wendes amat gitu loh. Tapi kalau konten saya itu dibawa sawit-sawit karena di sini kan nggak ada gedung-gedung. Nggak sama di Jakarta banyak gedung-gedung sayang. Kalau di sini tuh banyak sawit dan ancol alun coklat. Oke, jadi kita akhiri. Pokoknya itu akhirnya deh. Mudah-mudahan kita bisa dipanggil nanti. Okay. Karena sempat saya mengimis memang di rumah yang artis-artis. Sempat mengimis ya? Iya. Pokoknya panjang deh kalau perjalanan. Kalau kamunya nanya-nanya perjalanan hidup saya, aduh sangat panjang. Oke, ya guys. Oke guys. Terima kasih. Nanti kita live lagi ya. Siap. Jadi sampai di sini dulu video saya. Pokoknya tonton deh. Yang mau komen silahkan komen. Yang pokoknya like dan subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya. Ya. Oh ya di share ya. Pokoknya ini konten ini yang inilah perjalanan hidup ceritanya. Siap. Oke guys. Banyak Kurdi waktunya malam ini. Oke ya. Saya mau sukses selalu. Amin. Oke, thank you. Amin.